Omnibus Law ini ada satu hal yang agak sedikit mengkhawatirkan dana pensiun, yaitu apabila dihapusnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 167. Kenapa? Karena di Pasal 167 itu dana pensiun itu bisa digunakan sebagai pembayar pesangon. Artinya ada satu insentif bagi perusahaan jika mereka punya dana pensiun, maka nanti pada saat seseorang itu pensiun, dana pensiun ini bisa digunakan untuk membayar pesangon. Nah, kalau di Omnibus Law kemudian pasal itu dihapus, berarti kan tidak ada lagi singgungan antara dana pensiun dengan pesangon, sehingga pesangon dikeluarkan, dana pensiun juga keluar. Itu mungkin menjadi beban bagi perusahaan. Itu saya kira bisa ikut mempengaruhi perkembangan dana pensiun ke depan. Jadi perusahaan bisa saja merasa buat apa saya punya dana pensiun. Toh selama ini salah satu upaya mereka untuk mencadangkan pesangon pada saat pensiun nanti, tapi sekarang kalau itu dihapus, itu tidak ada lagi. Artinya dia bayar di pesangon, bayar juga di dana pensiun. Nah, ini yang kita sorot sebenarnya. Kemudian yang kedua, yang kita juga berharap sebetulnya lebih ke pajak. Bagaimana semua investasi dana pensiun itu bebas pajak. Karena kan sebagian besar memang sudah bebas pajak, khususnya di pasar modal dan pasar uang. Tapi di aspek-aspek lain mungkin juga perlu diberikan satu insentif pajak agar itu bisa menumbuh kembangkan aset di dana pensiun. Demikian, Mbak. Baik, artinya terkait dengan pesangon dan hubungannya dengan dana pensiun dan juga soal pajak ya. Untuk APPI sendiri apa yang kira-kira bisa jadi masukan bagi pemerintah? Ya, kalau kita bicara Omnibus Law keuangan tentunya kita menyambut baik. Artinya Omnibus Law ini kan sebenarnya bisa juga membantu kami dari perusahaan pembiayaan yang saat ini belum mempunyai undang-undang perusahaan pembiayaan. Mungkin satu-satunya dari industri keuangan non-bank kali ya Pak Suheri yang belum ada undang-undangnya. Kalau Pak Suheri di dana pensiun saja sudah ada, penjaminan sudah ada, asuransi sudah ada. Kami saat ini hanya berlindung di bawah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian industri kami ini sudah tumbuh besar. Nah, ada beberapa hal sama juga dengan Pak Suheri tentang beberapa hal yang mungkin menjadi selalu kekhawatiran kami. Contohnya kami membiayai debitur-debitur kami yang ingin memiliki kendaraan roda 4, roda 2, dan tidak dipungkiri karena tidak semuanya juga mungkin akan membayar dengan tepat waktu, ada juga yang nasabahnya macet dan segalanya perlu dieksekusi. Pada saat kita jual kendaraan debitur tersebut, di mana kendaraan kan milik debitur. Nah, terus melalui Undang-Undang Fidusia kami lakukan eksekusinya juga melalui apa yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Fidusia, terus kami lelang kendaraannya. Seringkali dari Dirjen Pajak pada saat audit dan segalanya mengatakan bahwa ini pada saat dijual akan ada kena PPN nih. Nah, harapan kami juga sebenarnya seharusnya sudah clear bahwa kendaraan-kendaraan tersebut dijual untuk Sempat pelunasan terputus hutang. sedikit ketika Anda menjelaskan soal PPN, ini apakah sudah disampaikan ke pihak regulator? Sudah OJK sudah mengetahui, ini sudah melalui perjalanan yang sangat panjang, diskusinya juga masih terus berlangsung dengan pihak kantor pajak dan segalanya, dan mereka sudah mengetahui sebenarnya masih dalam diskusi dan segalanya, tetapi kalau mungkin kita bisa rumuskan kepastian hukumnya jelas bahwa kami ini bukan pedagang mobil, kami ini memberikan pinjaman, kalau pinjamannya bermasalah kami tarik. Sebenarnya kalau kita bicara dalam tanda kutip, apakah benar harus dikenakan PPN, rata-rata mobil dan motor kalau dijual juga nggak pernah kami untung, bahkan rugi gitu kan.